IHSG terkoreksi hingga 18,46% year to date. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merespon dengan menelurkan kebijakan. Apakah ini yang ditunggu oleh pelaku pasar? Selengkapnya akan saya paparkan dalam IHSG amblas, emiten buyback tanpa RUPS. Kita langsung lihat slide yang pertama. Kejatuhan pasar saham semakin dalam. Kalau kita lihat dari year to date-nya, IHSG sudah anjlok hingga 18,46% per 9 Maret. Bayangkan saja dalam satu hari, kemarin IHSG terkoreksi hingga 6,58%. Dan total nilai kapitalisasi yang berupa 400 triliun rupiah. Dan berdasarkan data BEI akhir perdagangan pekan lalu, nilai kapitalisasinya masih tercatat 6.300-an triliun rupiah. Tapi karena koreksi dalam kemarin, nilai kapitalisasi IHSG hanya di angka 5.900-an triliun saja. Nah, amblesnya IHSG ini terpengaruh oleh dua hal. Yang pertama adalah wabah corona atau COVID-19, yang kedua adalah kejatuhan harga minyak dunia. Wabah corona hingga kini belum ada solusi pasti bagaimana cara mengantisipasinya dan juga menyembuhkan virus ini. Sementara korban terus bertambah hingga lebih dari 110.000 kasus di lebih dari setengah negara di dunia. Dan lebih dari 3.800 jiwa sudah meninggal dunia. Di dalam negeri pun korban positif corona terus bertambah dan tentu ini menjadi pukulan besar juga bagi pasar saham domestik maupun global. Ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang kemarin sempat anjlok lebih dari 25% dalam sehari. Brent melorot ke 28,1% dan WTI anjlok lebih dalam lagi bahkan sampai 31,6%. Harga minyak anjlok setelah OPEC Plus gagal mencapai kata sepakat untuk memangkas lebih dalam produksi minyaknya. Ini juga akhirnya yang menjadi faktor yang menyebabkan IHSG rontok. Nah, untuk menahan ambruknya IHSG lebih dalam lagi, pemerintah akhirnya mengeluarkan strategi dan juga stimulus. Kita akan lihat slide berikutnya. Kita akan mulai dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik yang dikenal dengan istilah buyback. Nah, buyback saham dilakukan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan dilakukan dengan merelaksasi dua keadaan. Yang pertama adalah ketika pembelian kembali dapat dilakukan bila memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham. Lalu jumlah saham yang dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal yang disetor dan paling banyak 20% dari modal yang disetor dengan ketentuan paling sedikit saham beredar adalah 7,5% dari modal yang disetor. Dengan cara ini diharapkan dapat menyelamatkan harga saham emiten yang terjerembab akibat anjloknya IHSG dan tidak terlalu jauh jatuhnya. Nah, selain OJK, Bursa Efek Indonesia juga menerapkan asimetris auto rejection atau ARA atau batas penolakan sistem untuk naik dan turun saham. Nah, asimetris maksudnya adalah batas penolakan sistem perdagangan ini, batas kenaikan dan penurunannya tidak sama. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk merespon laju indeks agar tidak jatuh terlalu dalam. Jadi secara otomatis bila melampaui batasan harga atau jumlah efek yang ditetapkan BEI, maka langsung akan ada penolakan. Nah, menurut surat keputusan direksi BEI ditetapkan perubahan batasan auto rejection-nya, yaitu yang pertama saham dengan rentang 50 hingga 200 rupiah ini batasan auto rejection-nya 35% untuk ke atas dan 10% untuk ke bawah. Kalau rentang harga 200 hingga 5.000 rupiah, batasan auto reject-nya adalah 25% ke atas dan 10% ke bawah. Kalau harga sahamnya di atas 5.000 rupiah, maka kena batasan auto reject-nya ke atas ini 20%, ini maksudnya 20%, dan ke bawah adalah 10%. Nah, tapi kalau untuk saham yang baru pertama kali listing di BEI, batasan auto reject yang berlaku adalah 2 kali lipatnya. Jadi 70% untuk yang 50 hingga 200 rupiah, lalu 50% untuk yang 200 hingga 5.000 rupiah dan 40% untuk yang di atas 5.000 rupiah. Tapi setiap kebijakan juga punya sisi negatif. Kita akan cek apa saja di slide berikutnya. Buyback tanpa RUPS ini sebenarnya sudah tertuang dalam surat edaran OJK nomor 3 SE OJK 04 2020 tanggal 9 Maret 2020 kemarin. Tujuannya ini adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan pembelian saham kembali tanpa harus melakukan rapat umum pemegang saham. Nah, RUPS ini memang butuh dana dan waktu yang panjang. Kalau dilaksanakan ini setidaknya butuh 28 hari dengan pengumuman 14 hari untuk emiten. Namun tujuan RUPS adalah sebenarnya untuk menyamaratakan hak dari setiap pemegang saham, bukan hanya pemegang saham mayoritas. Nah, kalau buyback dilakukan tanpa RUPS, ini artinya melanggar hak
saham minoritas sebenarnya. Namun kalau dalam situasi fluktuatif seperti ini memang diperlukan langkah cepat untuk bisa mengatasi situasi. Dan apabila harga saham ini dapat terjaga karena keputusan buyback bisa segera diambil, maka akhirnya ini juga akan menguntungkan si pemegang saham minoritas juga. Nah, demikian juga dengan auto rejection yang sempat dianggap memberikan makanan bagi para short seller. Maka itu auto rejection asimetris ini pernah juga dihapus di tahun 2016 diganti dengan auto rejection simetris. Jadi batas atas dan batas bawahnya sama. Dan waktu itu dianggap dapat lebih meramaikan lagi transaksi di pasar. Nah, kapan saja sih pernah dilakukan kebijakan-kebijakan ini? Kita akan cek slide berikutnya. Aksi buyback tanpa RUPS ini sudah pernah beberapa kali dilakukan di saat situasi pasar saham tertekan. Nah, salah satunya adalah aksi buyback tanpa RUPS yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan atau waktu itu namanya Bapepam LK pada tahun 2008. Nah, keadaannya waktu itu IHSG terpukul hampir 50% akibat krisis ekonomi global yang waktu itu disebabkan karena ada gagal bayar di Amerika Serikat, akhirnya mempengaruhi ekonomi dunia dan juga global. Namun meskipun tanpa RUPS, emiten ini tetap wajib untuk menjaga keterbukaan informasi buyback-nya. Selanjutnya pada tahun 2013, waktu itu IHSG tertekan hingga 23,91% di periode Mei hingga Agustus 2013. Nah, waktu itu OJK sempat mempertimbangkan juga untuk tidak merilis kebijakan serupa karena penurunannya waktu itu alasannya belum mencapai 50%. Tapi akhirnya karena fluktuasinya semakin tajam, akhirnya dikeluarkan juga peraturan 02 POJK 04 2013 waktu itu tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Lalu kemudian juga pernah dilakukan pada saat IHSG waktu itu tertekan 21,51%, itu periodenya waktu itu di April hingga Agustus 2015. Saat itu OJK mengeluarkan surat edaran nomor 22 SE OJK 04 2015 untuk memberi stimulus dan juga mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi signifikan. Saat itu situasi ekonomi regional dan global membuat kepercayaan pelaku pasar akhirnya tergerus terhadap industri pasar modal tanah air. Jadi kebijakan buyback ini kembali mencatatkan historis yang dilakukan oleh OJK. Demikian juga kebijakan ARA oleh Bursa Efek Indonesia. Tapi apakah ini efektif menyelamatkan pasar modal kita dari kehancuran? Kita tunggu nanti seperti apa hasilnya. Demikian.